Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nasoro Nahwu Shorof Official. Di video kali ini saya akan membahas bab yang pertama di dalam kitab Al-Ujrumiyah, yaitu bab kalam. Di dalam kitab Al-Ujrumiyah, kalam ini pengertiannya adalah al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil waq'i. Jadi di dalam kitab Al-Ujrumiyah, kalam itu adalah, langsung saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia ya, lafaz yang tersusun yang memberi sebuah faedah atau pemahaman dan disengaja diucapkan. Contohnya bagaimana? Contoh lafaz jaa, sorry. Contohnya di atas saja ya. Contoh jaa Zaidun. Lafaz jaa Zaidun ini bisa dikatakan kalam. Lalu apa maksud dari lafaz yang tersusun yang memberikan sebuah faedah atau pemahaman dan disengaja diucapkan? Mari kita buka satu persatu, kita bahas satu persatu. Yang pertama ada al-lafzu. Apa yang dimaksud lafaz? Yang dimaksud lafaz dijelaskan juga di dalam kitab Al-Ujrumiyah, bahwasanya lafaz itu adalah sautun mustamilun ala ba'di hurufil hijaiyah. Jadi yang dinamakan lafaz adalah suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Intinya ketika kita mendengar suara yang mengandung atau terdiri dari huruf-huruf hijaiyah mulai dari alif sampai dengan akhir sampai ya atau hamzah itu ya, itu bisa disebut dengan lafaz. Ya, begitu ya. Kemudian yang kedua ada namanya al-murakkab. Artinya murakkab ini tersusun. Bagaimana maksudnya? Yaitu kalimat dalam bahasa Arab yang terdiri dari dua kalimat atau lebih. Jadi yang namanya al-murakkab itu adalah kalimat bahasa Arab yang terdiri dari dua kalimat atau lebih. Dua kalimat atau lebih ya. Kalau kurang dari dua kalimat tidak bisa disebut dengan murakkab. Jadi murakkab itu harus dua kalimat. Kalau kurang dari dua kalimat tidak bisa dikatakan dengan murakkab. Dua kalimat atau lebih ya, jadi minimal dua kalimat atau lebih itu bisa disebut dengan al-murakkab. Kemudian yang ketiga ini namanya al-mufid. Ini dijelaskan di dalam kitab Al-Ujrumiyah itu bahwasanya al-mufid itu adalah standarnya, bisa dikatakan al-mufid itu adalah yahsunu
as-sukutu alaiha minal mutakallimi wasami'in. Jadi bisa dikatakan dengan mufid atau memberikan sebuah faedah itu apabila orang yang berbicara atau orang yang mendengarkan itu bisa sama-sama faham, ya. Jadi yang dinamakan mufid adalah ketika pembicaraan orang yang berbicara dan orang yang mendengarkan, keduanya ini sama-sama bisa saling memahami. Itu namanya mufid. Kemudian yang keempat ada namanya bil waqi. Di kitab Al-Ujrumiyah itu dijelaskan ai bil qasdi, disengaja. Artinya apa? Diucapkan oleh orang yang tidak tidur atau tidak lupa atau tidak gila. Artinya disengaja. Berarti kalau misalkan ada orang tidur kemudian kok dia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, nah itu meskipun sudah al-lafdu, sudah al-murakabu, sudah al-mufidu, tapi tidak bisa dikatakan al-waqi. Kenapa? Karena dia mengatakannya saat tidur. Makanya yang dinamakan kalam, kembali lagi ke pembahasan awal, yang dinamakan kalam itu apabila sudah al-lafdu, al-murakabu, al-mufidu bil waqi. Seperti lafaz ja'a zaidun. Mari kita bahas lafaz ja'a zaidun. Yang pertama lafaz ja'a zaidun. Apakah lafaz ja'a zaidun ini sudah bisa dikatakan lafaz? Iya, sudah bisa dikatakan lafaz karena sudah sautun mustamilun ala ba'di hurufil hijaiyati. Sudah merupakan suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Itu. Kemudian apakah lafaz ja'a zaidun ini murakkab? Sudah, karena terdiri dari dua kalimat. Ja'a zaidun sudah terdiri dari dua kalimat. Ada lafaz ja'a, ada lafaz zaidun. Kemudian apakah ja'a zaidun ini sudah al-mufid? Apakah sudah memberi faedah atau sebuah pemahaman? Sudah. Kenapa? Karena dengan kita mengucapkan lafaz ja'a zaidun, maka orang yang menerima atau orang yang mendengarkan suara kita itu sudah untuk memahami, sudah bisa untuk memahami. Kemudian yang keempat, apakah bil waqi? Sudah, karena diucapkan oleh saya dan saya tidak tidur. Tidak tidur dan dalam keadaan sadar, gitu ya. Kemudian bagaimana kalau lafaz ja'a zaidun ini diucapkan oleh orang yang tidur? Misalkan saya tidur, kemudian ketika saya tidur saya mengucapkan ja'a zaidun. Nah, ini baru tidak bisa dikatakan waqi karena saya katakan saat saya tidur. Kalau tidak dikatakan al-waqi, maka otomatis tidak bisa disebut al-kalam, tidak bisa disebut kalam. Kemudian kalau misalkan lafaz ja'a zaidun hanya berupa tulisan dan tidak diucapkan oleh siapapun, maka tidak bisa disebut dengan lafaz, karena lafaz itu harus sautun, harus berupa suara. Kalau tidak lafaz ya otomatis tidak bisa dikatakan kalam. Begitu. Dan macam-macam kalam itu ada 3. Apa saja? Mari kita bahas. Jadi di dalam kitab Al-Ujrumiyah itu disebutkan bahwasanya kalam itu ada 3. Kalam ada 3. Yang pertama ada namanya isim.
Yang kedua ada namanya fi'il. Yang ketiga ada namanya huruf. Kalam atau kalimat itu terbagi menjadi tiga. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Jadi semua kalimat yang ada di dalam bahasa Arab seperti di dalam Al-Quran ya, mulai dari surat Al-Fatihah sampai juz 30 sampai surat An-Nas, itu kalimatnya hanya ada tiga macam. Kalau enggak isim ya fi'il, kalau enggak fi'il ya huruf. Hanya ada tiga macam kalimat di dalam bahasa Arab: isim, fi'il, dan huruf. Kemudian apa tanda-tanda isim, apa tanda-tanda fi'il, dan apa tanda-tanda kalimat huruf? Mari kita bahas. Yang pertama, isim. Disebutkan bahwasanya isim itu adalah kalimat yang menunjukkan arti dirinya sendiri dan tidak disertai dengan waktu. Contoh, Zaidun, kemudian ana. Dua kalimat ini adalah kalimat yang menunjukkan arti dirinya sendiri dan tidak disertai dengan waktu. Zaidun ini adalah kalimat atau nama seorang manusia, namanya Zaidun. Kemudian ada ana, saya. Kalimat ana ini tidak disertai dengan waktu. Dan kalimat isim ini ditandai dengan 4 tanda. Dijelaskan bahwasanya ada 4 tanda kalimat isim. Yang pertama adalah kemasukan al, yang kedua kemasukan tanwin, yang ketiga kemasukan huruf jar, yang keempat dibaca jar. Nanti di akhir video saya buatkan ringkasannya berupa teks di video ini ya. Kemudian yang kedua ada namanya kalimat fi'il. Apa itu kalimat fi'il? Kalimat fi'il adalah kalimat yang menunjukkan arti dirinya sendiri dan bersamaan dengan atau disertai dengan waktu. Disertai dengan waktu. Contoh nasoro. Artinya nasoro adalah sudah menolong, ada sudahnya. Nah, itu disebut dengan kalimat fi'il karena disertai dengan adanya sebuah waktu, disertai dengan keterangan waktu. Yang ketiga ada namanya kalimat huruf. Kalimat huruf ini adalah kalimat yang menunjukkan arti pada kalimat lain. Kalimat huruf, saya ulangi ya, kalimat huruf adalah kalimat yang menunjukkan arti pada kalimat lain. Artinya kalimat huruf ini tidak bisa digunakan jika tidak dengan atau jika tidak bersamaan dengan kalimat lain. Gitu. Itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan dari keterangan saya dari video ini, silakan untuk dikoreksi dan silakan untuk dibenarkan. Cukup sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.